bagaimana kabarnya bagi kita semua, Bapak Ibu, Saudara yang melihat siaran ini kapanpun. Kami sungguh berharap kita dalam kondisi sehat, dan sekalipun juga jikalau ada yang dalam kelemahan tubuh, kami terus doakan supaya Tuhan berkarya dalam kehidupan Bapak Ibu, terlebih untuk kondisi fisik Bapak Ibu dan segala pergumulan hidup. Biarlah kita boleh datang kepada Tuhan pada malam hari ini, kita boleh sungguh-sungguh berdoa, bersyafaat bersama. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan, mohon tuntunan Tuhan. Marilah kita meyakini bahwa ibadah doa kita pada malam hari ini terjadi hanya karena anugerah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari biar setiap puji-pujian yang keluar melalui perkataan kita senantiasa manis didengar oleh Allah. Kita akan pujikan lagu Manis Kau Dengar.
Biarlah setiap pujian tidak hanya sebagai kekuatan di dalam iman kita, tetapi juga sebagai persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita akan pujikan lagu Jadikan Aku Rumah Doamu sebagai penuntun untuk kita boleh berdoa syafaat bersama-sama, untuk kita boleh memfokuskan hati pikiran kita di hadapan Tuhan. Jadikan aku rumah doamu. Mari bersama-sama tak henti-hentinya kita boleh terus menyuarakan isi hati kita di hadapan Allah, terus memohon pengampunan dan juga memohon pertolongan kepada Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan berkarya atas umat manusia, menolong kita, bertindak atas pergumulan kita, dan menolong kita agar pandemi ini segera berlalu. Mari kita juga terus doakan untuk gerakan social distancing yang dipelopori oleh pemerintah. Biarlah semua masyarakat bisa dengan besar hati, dengan kesadaran boleh taat atas setiap aturan yang ada. Dan kita juga terus berdoa terlebih untuk para pasien COVID-19 yang kita syukuri kemarin tidak ada penambahan, tetapi hari ini melonjak lagi secara drastis. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, pemulihan, bahkan penyembuhan bagi seluruh pasien. Dan kita juga doakan ada keluarga yang sedang bersedih, sahabat-sahabat dan rekan-rekan yang sedang bersedih karena kehilangan anggota keluarga mereka, orang-orang yang mereka kasihi, rekan sejawat mereka karena terjangkit wabah ini. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami adalah manusia biasa Tuhan. Kami terus memohon ampun atas setiap kesalahan dan pelanggaran kami ya Bapa. Tuhan, jangan biarkan Tuhan kehidupan manusia musnah, karena saat ini kami sedang menghadapi pandemi COVID-19 ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau mengasihi umat-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami sungguh-sungguh memohon belas kasih-Mu ya Bapa.
Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kuasa itu yang bertindak menolong kami semuanya Tuhan. Yang kami rindukan adalah pandemi ini segera berlalu ya Bapa. Tuhan, banyak jiwa yang menjerit, banyak hati yang hancur dengan pergumulan-pergumulan yang dirasakan karena pandemi COVID-19 ini di seluruh dunia ya Bapa. Kami sungguh-sungguh berharap Tuhan Engkau menolong kami semua. Bapa dalam surga, kami juga terus berdoa untuk gerakan social distancing dalam bentuk apapun itu Tuhan, agar kami sebagai masyarakat bisa dengan tertib, taat, bahkan melakukan segala anjuran yang sudah dibuat oleh pemerintah ya Bapa. Kami terus mendukung dengan penuh kesadaran supaya kami juga turut ambil bagian dalam memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap pasien yang saat ini menderita terjangkit wabah ini Tuhan. Kami percaya kasih-Mu menolong mereka, berikan mereka semangat hidup, berikan mereka pertolongan, bahkan pemulihan dan kesembuhan dari sakit penyakit mereka ya Bapa. Tolonglah mereka Yesus. Kami juga berdoa bagi mereka yang merasa kehilangan karena anggota keluarga mereka, orang yang mereka kasihi, dan siapapun yang menjadi bagian dalam hidup mereka karena harus berpulang ke pangkuan Bapa dalam terjangkit wabah ini Tuhan. Berikan kekuatan bagi mereka yang merasa bersedih, berikan penghiburan Tuhan bagi mereka yang kehilangan. Kami percaya Engkau mengasihi mereka semua ya Bapa. Terima kasih Yesus. Selanjutnya Pak Darius akan berdoa untuk para dokter, tenaga medis, dan juga sukarelawan. Biarlah Tuhan senantiasa menolong mereka yang saat ini sungguh-sungguh banyak berjuang untuk pandemi ini. Kita juga terus doakan untuk jemaat Gereja Kristus Tuhan dimanapun berada, bahkan umat-umat Tuhan di seluruh dunia, supaya Tuhan lindungi dari pandemi ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, tiada henti-hentinya Tuhan, kami berseru dan memohon kepadamu. Berbelas kasihanlah kepada setiap kami Tuhan. Teristimewa kami berdoa untuk para hamba-hambamu, para dokter, para tenaga medis yang bersentuhan langsung dengan para pasien, ataupun berada di wilayah-wilayah yang disebut dengan zona merah ya Tuhan, yang harus turun tangan, mempertaruhkan hidup mereka untuk kemanusiaan, bahkan menolong orang lain Tuhan. Tidak sedikit dari mereka Tuhan yang memiliki beban untuk pergi di dalam menjalankan tugas panggilan yang mulia ini, karena mereka juga harus menjaga diri, memikirkan keselamatan diri mereka. Mereka juga ada memikirkan anggota keluarga, istri, suami, anak yang ditinggalkan di rumah. Dan mereka pun juga harus pulang, dan mereka harus mengisolasi diri Tuhan. Bukan perkara gampang untuk boleh menjalani semua kegiatan-kegiatan ini Tuhan. Tapi kami percaya kepada Allah yang punya kehidupan ini. Engkau yang akan melindungi para dokter dan para tenaga medis ya Tuhan. Engkau berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Engkau berikan mereka semangat. Engkau berikan mereka keberanian ya Tuhan, sehingga mereka pun di dalam menjalankan tugas panggilan yang mulia sungguh-sungguh boleh Tuhan sertai setiap hamba-hambamu ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk para sukarelawan ataupun mereka-mereka yang turut ambil bagian di dalam penanganan mereka yang sakit ataupun mereka yang meninggal. Tuhan, Engkau jagai hamba-hambamu ini, siapapun mereka, berikan mereka keselamatan, berikan mereka keberanian Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk APD yang mereka butuhkan. Mungkin ada di antara saudara kami ataupun daerah-daerah tertentu yang masih kekurangan. Tuhan, Engkau cukupkan setiap APD yang mereka butuhkan, agar mereka pun juga boleh menjalankan tugas mereka sebagai pelayan-pelayan kemanusiaan di tengah-tengah wabah ini Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk para hamba-hamba-Mu.
biarlah Tuhan yang pelihara dan kuatkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-jemaat GKT yang tersebar di berbagai tempat teristimewa yang ada di Sumbawa. Tuhan, Engkau lindungi seluruh umat-umat-Mu. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Jauhkan segala sakit penyakit Tuhan. Bahkan Engkau jagai di dalam setiap pergumulan yang mereka rasakan hari ini. Setiap saudara kami yang bergumul dalam banyak hal, Engkau lindungi mereka. Setiap anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-jemaat GKT yang tersebar di luar pulau, di luar kota, ataupun ada yang mungkin di luar negeri, Tuhan lindungi mereka satu persatu. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita terus berdoa untuk pekerja yang bergumul karena terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini, bahkan mereka yang harus menjalani social distancing di tengah-tengah pekerjaan mereka, atau bahkan mereka yang dirumahkan. Biarlah Tuhan sendiri yang peliharakan mereka, yang terlebih adalah ketenangan iman mereka, jiwa mereka, dan keyakinan bahwa Tuhan terus menolong mereka, sehingga mereka pun juga terus bisa berjuang menjalani kehidupan saat-saat ini. Kita doakan bahkan banyak yang saat ini sedang pulang kampung dalam kondisi yang memang mereka tidak mendapat pekerjaan, atau memang mereka di PHK. Mau tidak mau mereka harus pulang kampung, dan pastinya itu beresiko tinggi juga dalam perjalanan atau dalam perkumpulan massa, mungkin akan terjangkit wabah. Mari kita doakan supaya mereka yang sedang berjuang secara kehidupan mereka sungguh-sungguh Tuhan lindungi, sungguh-sungguh Tuhan jagai, dan kita yakin mereka pun juga dipelihara oleh Tuhan hari lepas hari. Kita juga terus doakan untuk pemerintah Indonesia di dalam menangani dan mencarikan solusi dari pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat. Kita doakan untuk setiap aparat keamanan, baik TNI, Polri, dan aparat keamanan yang lainnya yang saat ini sedang berjerih lelah juga berkarya. Mereka sedang mengamankan masyarakat yang ada. Biarlah Tuhan menolong. Mari kita berdoa. Bapa, kami berserah penuh ke dalam tangan Tuhan untuk para pekerja yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Tuhan, banyak sekali di sektor-sektor pekerjaan yang ada yang membuat para pekerja mengalami PHK atau dirumahkan. Pastinya ini menjadi beban tersendiri bagi mereka ya Bapa. Bahkan mereka harus kembali ke kampung halaman mereka karena mereka sudah tidak mampu lagi bertahan di kota-kota di mana mereka biasanya bekerja Tuhan. Oleh sebab itu Engkau tolong mereka, peliharakan mereka. Dan jika mereka harus pulang kampung, maka lindungi mereka dalam perjalanan, karena mereka pun juga rawan terdampak atau terjangkit wabah ini ya Bapa. Tuhan lindungi mereka dan cukupkan segala kebutuhan hidup mereka. Kuatkan iman mereka, berikan kekuatan kepada setiap pribadi mereka, sehingga mereka pun tetap bisa menjalani kehidupan sembari beriman bahwa ada Tuhan yang memelihara mereka. Mereka yang saat ini tetap bisa bekerja namun pendapatannya sangat berkurang, Engkau juga cukupkan. Mereka yang saat ini harus menutup usaha mereka, Tuhan Kau juga mampukan mereka, berikan semangat hidup dalam kehidupan mereka, peliharakan mereka ya Bapa. Apapun yang menjadi pergumulan setiap warga masyarakat baik Indonesia bahkan seluruh dunia dalam menghadapi pandemi ini Tuhan, Engkau sendiri yang berkarya menolong mereka. Kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami, baik pemimpin pusat, pemimpin daerah, pemimpin kota, maupun pemimpin-pemimpin yang terkecil di lingkungan kami. Engkau tolong mereka ya Bapa, sehingga hikmat-Mu saja yang menuntun mereka di dalam menangani
pandemi ini, bahkan mencarikan solusi yang terbaik, baik kepada para pasien, keluarga pasien, terlebih juga kepada seluruh masyarakat Indonesia yang terkena dampak ya Bapa. Kami sungguh berserah penuh Tuhan, Kau berikan kekuatan kesehatan bagi mereka juga. Tuhan, kami juga berdoa untuk aparat keamanan, TNI, Polri, bahkan aparat keamanan yang lainnya, Satpam, yang Tuhan pakai untuk bisa berada di tengah-tengah masyarakat, mengamankan masyarakat. Bahkan pada saat ini pasti mereka banyak yang sibuk ya Bapa. Engkau sendiri yang berikan kesehatan, kekuatan, perlindungan-Mu Tuhan bagi mereka para aparat keamanan. Engkau sendiri Tuhan yang mampukan mereka. Bahkan terkadang mereka juga disalahpahami oleh masyarakat karena tugas tanggung jawab mereka. Tuhan, Kau berikan ketenangan jiwa dan hati supaya mereka tetap bekerja dengan penuh dedikasi yang tinggi, mengabdi bagi bangsa dan negara. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan doa kami dalam tangan Tuhan. Selanjutnya Pak Daris akan doakan untuk usaha pekerjaan jemaat GKT Ebenezer, pergumulan mereka baik yang mengalami pergumulan dalam perekonomian, rumah tangga, sakit penyakit, apapun itu biarlah Tuhan yang tolong. Doakan juga untuk setiap gereja-gereja yang ada. Kita tahu bahwa dampak dari COVID-19 ini, gereja hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada, biarlah mereka tetap semangat melayani Tuhan. Kita juga doakan untuk kondisi ekonomi baik seluruh dunia maupun kondisi ekonomi Indonesia. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami juga tiada henti-hentinya memohon kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau berbelas kasihan bagi seluruh jemaat kami, teristimewa jemaat GKT Ebenezer Sumbawa. Dengan adanya wabah COVID-19 ini Tuhan berdampak kepada sektor usaha dan pekerjaan jemaat-Mu, bahkan di dalam kesulitan untuk setiap kebutuhan-kebutuhan hidup yang mereka butuhkan. Bahkan ada begitu banyak hal-hal yang membuat mereka harus bergumul di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu, setiap mereka yang karena pandemi ini mereka mengalami permasalahan di bidang usaha dan pekerjaan mereka. Kami memohon Tuhan, pulihkanlah usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Bahkan mereka boleh melihat kembali keberhasilan dari Tuhan karena Tuhan mengasihi mereka. Bukakan jalan Tuhan, agar sekalipun di masa-masa pandemi ini, jemaat-Mu pun tetap mengalami berkat berlimpah dari Tuhan di dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bahkan setiap mereka yang bergumul dalam banyak hal karena pandemi ini, biarlah Tuhan yang mendengar setiap keluh kesah mereka, setiap permohonan mereka ya Tuhan, baik kehidupan mereka secara pribadi, keluarga mereka, bahkan secara berjemaat kami di GKT Ebenezer Sumbawa. Pelihara umat-umat-Mu Tuhan di dalam pergumulan yang mereka hadapi hari ini. Kami juga terus berdoa untuk setiap gereja-gereja-Mu yang ada di Sumbawa, yang secara khusus untuk gereja-gereja GKT yang bergumul hari ini, baik itu pergumulan ibadah dan pergumulan lainnya. Tuhan, Engkau tolong setiap gereja kami. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk pemulihan ekonomi dunia, pemulihan ekonomi bangsa kami di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Engkau pulihkan supaya kami boleh kembali menikmati keberhasilan-keberhasilan di dalam berbagai sektor Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk setiap mereka ataupun setiap jemaat-Mu yang sedang bergumul dalam hal-hal lainnya Tuhan di malam hari ini. Jika mereka boleh ikut ibadah ataupun yang mendengar malam hari ini, Tuhan dengarkan pergumulan hidup mereka. Ataupun setiap mereka yang karena kesibukan belum sempat bergabung bersama dengan kami, Engkau dengarkan doa mereka. Mungkin ada yang bergumul karena sakit penyakit Tuhan, Engkau jamah dan sembuhkan sakit penyakit mereka. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus yang sanggup melepaskan dan memberikan mereka kesembuhan. Kami juga berdoa Tuhan, setiap mereka yang
mungkin saat ini sedang bergumul karena pekerjaan. Tuhan, Engkau tolong mereka agar mereka boleh menemukan keberhasilan di dalam hidup ini. Kami juga berdoa Tuhan, mungkin ada yang bergumul karena persoalan keluarga ataupun pergumulan karena iman mereka Tuhan. Engkau pelihara umat-umat-Mu agar di tengah-tengah pergumulan mereka boleh menemukan jawaban yang berasal dari Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, ataupun setiap kami, seluruh jemaat-Mu GKT Manchester pada malam hari ini yang akan beristirahat untuk membaringkan seluruh tubuh kami. Tuhan, Engkau jagai kami. Bahkan mungkin ada di antara jemaat-Mu Tuhan yang tugas hari ini yang belum sempat beristirahat, Tuhan juga jagai mereka. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memelihara jemaat-Mu hari lepas hari, dan Tuhan menolong mereka melewati setiap pergumulan hidup yang ada hari ini. Ini doa kami Tuhan, di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Di nama Tuhan, biarlah Tuhan yang mendengar doa kita, menjawab sesuai dengan kehendak dan waktunya saja. Dan kita terus meminta tuntunan Tuhan. Kita akan mendengar renungan yang akan disampaikan oleh Pak Darwis. Mari kita pujikan. Tuntun aku, ya Tuhan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, sebelum kita melanjutkan di dalam baitnya yang kedua dan ketiga, itu kita akan nyanyikan setelah kita mendengarkan kisah dari lagu ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah setiap pujian yang kami dengar, bagian doa yang kami naikkan, juga setiap pembelajaran iman yang kami dapatkan, sungguh-sungguh menguatkan kami untuk boleh berjalan di tengah-tengah tantangan hidup hari ini. Kami akan mendengarkan cerita, kami akan melihat bagaimana kisah di balik lagu ini Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pujian ini sangat sering kita nyanyikan, dan juga di dalam setiap makna kata ataupun juga bait kalimat itu sungguh-sungguh mengandung doa dan pengharapan kita kepada Tuhan. Ada seorang yang bernama Williams, adalah seorang anak dari petani di Wales atau Wales yang seringkali kita juga dengar Britania Raya di Inggris, yang kaya. Pada awalnya dia berketetapan ingin menjadi seorang dokter. Namun di dalam perjalanan hidupnya, ia di dalam persiapannya untuk menjadi seorang dokter, ia menghadiri kebaktian kebangunan rohani oleh seorang penginjil yang bernama Harris. Dan akhirnya hatinya disentuh oleh Tuhan melalui khotbah yang disampaikan. Di mana kemudian Williams mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan dan terjun ke dalam pekerjaan Tuhan. Mengikuti jejak Harris, Williams kemudian berkeliling di seluruh Wales dengan mengendarai seekor kuda dan melayani sambil berkhotbah dan menyanyikan lagu-lagu himnal dalam bahasa asal mereka. Dan dia dikenal dengan julukan sebagai seorang penyanyi yang manis atau sweet singer from Wales, atau penyanyi yang manis dari Wales. Kalau Bapak Ibu dan Saudara pernah mendengar, sudah berabad-abad orang di Wales Inggris itu terkenal sebagai penyanyi. Sampai sekarang pun
tiap tahun mereka mengadakan pesta dan lomba menyanyi. Nah, wajarlah bila Walz itu kemudian menyumbangkan lagu-lagu ke masyarakat dunia, termasuk yang kita nyanyikan yang terdapat juga di dalam Kidung Jemaat 412 yang berjudul Tuntun Aku Tuhan Allah. Ini salah satunya lagu yang berasal dari kota Walz. Bila kita memperhatikan dengan seksama isi syair lagu ini, maka kita dapat menemukan adanya kemiripan hidup manusia dengan perjalanan bangsa Israel yang keluar dari perbudakan di Mesir, menuju tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Perhatikan kata-kata yang terdapat di dalam baris pertama, di mana dituliskan, tuntun aku Tuhan Allah lewat guru dunia. Ada satu permohonan kepada Tuhan, karena kita sedang berjalan di tengah-tengah dunia ini, melewati padang gurun, bahkan melewati berbagai macam pergumulan hidup kita, yang pada akhirnya nanti kita sampai kepada yang disebut dengan rumah Bapa atau perhentian kekal. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada begitu banyak lagu-lagu yang memang berasal dari sana. Salah satunya juga kita kenal dengan roti surga atau sumber air hidup, atau berjalanlah di muka dengan tiang awanmu dan batas sungai Yordan. Nah, ungkapan-ungkapan yang digunakan semakin menjelaskan bahwa penyerahan diri kita kepada Tuhan, karena Dialah yang dapat menuntun kita dalam melewati pergumulan di dunia yang tidak mudah kita hadapi. Walaupun memang pada akhirnya melodi lagu ini ditulis tahun 1907 oleh seorang bernama John Hayes, seorang komponis yang dilahirkan pada tanggal 22 November 1873 dari kota yang sama, dari kota era Walz juga. Hayes dikenal sebagai pengarang lagu-lagu sekolah minggu dan nyanyian gereja. Dan sebagai informasi, lagu ini sudah diterjemahkan lebih dari 80 bahasa di seluruh dunia. Ini berarti bahwa lagu ini sangat disukai oleh banyak orang. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lagu ini semakin menolong kita untuk punya komitmen bahwa kita semakin beriman kepada Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang berkuasa menuntun setiap perjalanan hidup kita. Melalui lagu ini juga kita mau belajar senantiasa berpegang pada janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Penting bagi kita untuk terus teguh beriman kepadanya dalam setiap langkah hidup kita. Beriman kepada Tuhan, karena kita harus meyakini bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup menuntun dan menopang hidup kita. Kita sedang berjalan di tengah-tengah dunia ini. Perjalanan kita kadang tidak mulus, kadang juga memang berjalan mulus, baik, tetapi ada juga dukanya Bapak Ibu dan Saudara. Oleh karena itu, menghadapi pergumulan hidup, menghadapi perjalanan kita hari ini, di tengah-tengah pergumulan hari ini, mari kita memohon kepada Tuhan. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Bahkan di dalam baitnya yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, saya dikatakan, buka sumber air hidup penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka. Maksudnya berjalanlah di muka Tuhan dengan tiang awanmu. Juru selamat, juru selamat, Engkau perisai hidupku, Engkau perisai hidupku. Bapak Ibu dan Saudara, ada satu ungkapan yang luar biasa. Berjalanlah di muka dengan tiang awanmu Tuhan, Engkaulah perisai hidupku. Ada satu permohonan kepada Tuhan supaya Dia menuntun hidup kita. Lalu baitnya yang ketiga, pada batas sungai Yordan, hapuskanlah takutku. Ya penumpas kuasa maut, tuntun aku sertamu. Pujianku, pujianku bagimu selamanya, bagimu selamanya. Bapak Ibu dan Saudaraku dikasih oleh Tuhan, jika Allah adalah penuntun hidup kita, apa yang perlu kita takutkan? Mari kita tetap beriman yang sungguh kepada Dia, dan jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Mintalah kepada Tuhan agar Dia menuntun hidup kita, menuntun jiwa kita, menuntun setiap perjalanan hidup kita yang penuh dengan pergumulan ini.
di tengah-tengah padang gurun dunia yang sedang kita jalani menuju kepada kehidupan kekal. Tidak gampang memang menjalani hidup ini. Kita butuh tuntunan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, yakinlah bahwa Tuhan itu senantiasa menuntun kita semua. Mari kita nyanyikan baitnya yang kedua dan ketiga sebelum kita berdoa. Tuhan yang punya kehidupan ini, tidak ada pegangan, tidak ada harapan, tidak ada penuntun yang sejati selain Engkau Tuhan. Ketika kami berjalan di tengah-tengah dunia ini, kami tahu bahwa bukan perjalanan yang gampang. Ada begitu banyak pergumulan hidup yang membuat kami menderita, membuat kami takut, membuat kami khawatir. Tapi lewat lagu ini Tuhan, sungguh-sungguh memberikan kami satu keyakinan. Kami mau bermohon kepadamu Tuhan, tuntun aku Tuhan Allah melewati gurun dunia. Biarlah penyertaan-Mu Tuhan sungguh-sungguh nyata bagi kehidupan kami semua, bahkan seluruh jemaat-Mu. Bahkan setiap saudara kami yang boleh mendengar doa kami pada malam hari ini, biarlah mereka dikuatkan bahwa tuntunan Allah akan senantiasa menjadi milik mereka semua. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian ini menguatkan kami semua. Dan kiranya penyertaan-Mu menjadi milik seluruh mereka yang percaya kepadamu. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjalani hidup ini dengan penuh semangat dan penuh keyakinan bahwa Allah akan terus menuntun hidup kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.